Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Dedi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin ada teman saya yang mengirim sebuah video kepada saya. Isinya itu debat antara Uniriva dengan salah satu orang Kristen ya. Biasa, debatnya keroyokan. Nah, di dalam debat itu sebenarnya ada beberapa topik yang dibahas. Antara lain mengenai usia pernikahan Ribka dengan Ishak. Dan yang menarik adalah mengenai pernikahan, mengenai Yesus yang melakukan zina sebanyak 3 kali. Menurut Uniriva bahwa sumber ini dari data literatur yang valid. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ini ya, ini dengar teman-teman ya, ini pernyataan dari dia. Sejarah Yesus ini berbicara tentang Yesus pada conference The Modern Churchman, di mute aja Daman, Churchman di Oxford tahun 1967 di Canon High, Montefiore. Pendeta Greg Santomari, Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural, apa ini bacaannya? Hombreng. Ini ditulis di mana? The Time, Juli 28, 1967. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya. Siapa yang berzina, teman-teman? Siapa yang berzina? 18 autentitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan Arnold Lund. Mute. Wemer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Martin Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Arnold Lund, ini ada di dalam Arnold Lund, The Revolt Against Recent Eyes dan Spottiswoode Publisher di London 1950, halaman 233. Nah, inilah asli perkataannya ya. Kristus adultery ya teman-teman, Kristus adultery. Astagfirullahaladzim ya. Jadi gitu teman-teman ya. Sebenarnya saya tidak heran ya dengan orang-orang macam gini, dengan gerombolan seperti ini ya. Jadi mereka ini, orang-orang yang tidak sekolah ini, tidak tahu membedakan antara literatur, komik, dongeng, dan juga sampah. Jadi itu rancu bagi mereka, itu hal yang sulit dibedakan. Jadi kalau mereka membaca artikel, dibilang ini data valid, membaca buku, ini data valid. Padahal tidak semua artikel dan juga buku itu merupakan karya tulis ilmiah. Jadi ada banyak sekali itu ya. Nah, menurut Uniriva tadi itu, ini data valid ini nampol oten ini katanya dia. Datanya dari mana sih? Katanya dia ini ngutip dari websitenya Sarapan Pagi Biblika, tulisan Rita Wahyu katanya. Benarkah Rita Wahyu menulis sumber yang dikutip oleh Uniriva ini? Saya tadi searching di Google mencari artikel yang dibaca oleh Uniriva. Saya menemukannya. Dan ternyata yang dibaca oleh Uniriva itu bukan pendapat Rita Wahyu ataupun admin dalam Sarapan Pagi Biblika. Karena yang dibaca itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, jadi ada orang yang bertanya karena pertanyaan ini dia dapatkan dari diskusinya dengan orang lain. Kemudian ditanyakanlah ke websitenya Sarapan Pagi Biblika. Ingat ya di sini, mari kita baca. Ada tulisan besar di situ, tanya. Paham? Bahwa ini sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Kawan-kawan, apakah kawan-kawan mempunyai info tentang tuduhan ini? Dikutip dari diskusi saya dengan Pak Deno. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat lain. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967 dan lain sebagainya itu ya. Pendeta Greg Santomari, Cambridge menyatakan
Kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural homoseksual. The Times, Juli tanggal 28 tahun 1967. Ingat ya, ini sumbernya dari majalah menurut kesaksian seorang pendeta dari Cambridge menurut The Times ini ya. Ingat, kesaksian itu juga bukan data ilmiah ya. Karena ini cuma kesaksian, dongeng gitu ya. Dan kemudian yang kedua, yang ini juga. Yang lebih parah ada lagi. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci. Ini bisa ditemukan dalam table talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, Weimer menyetir satu nukilan dari table talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Jadi sumbernya ada satu buku penulisnya Arnold Lund ini ya. Jadi ini menurut dia adalah buku-buku yang valid katanya. Saya tidak heran dengan buku-buku yang seperti ini ya. Bahkan tidak pernah membaca satu buku pun yang mengatakan bahwa Martin Luther mengatakan seperti yang artikel ini sampaikan tadi itu ya. Memang ada banyak sekali buku-buku yang menulis mengenai dalam tanda kutip penyimpangan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi itu tidak sesuai fakta sejarah ataupun Alkitab. Itu murni karangan, itu murni fiksi. Nah, kalau kita melihat di sarapan pagi Biblika di sini, saya bacakan sedikit aja ya. Ini dijawab demikian, jawab. Sepanjang sejarah, banyak usaha dilakukan orang untuk mengubah fakta historis. Dalam novelnya, Nikos Kazakstanis tahun 1885 sampai 1957, judulnya O Telephtheos Pirasmos tahun 1955, kemudian novelnya ini difilmkan oleh Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ tahun 1988, mengisahkan Yesus yang tersalib membayangkan dirinya menikah dengan Maria Magdalena. Rupanya imajinasi Nikos Kazakstanis ini laris manis dan diikuti beberapa novelis lainnya, misalnya novel Holy Blood, Holy Grail tahun 1982 yang ditulis oleh Michael Bacon. Kemudian Richard Leigh, Henry Lincoln menulis Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan keturunannya tinggal di Prancis Selatan. Kemudian novel The Da Vinci Code yang sangat laris karya Dan Brown. Sekali lagi, berkisah tentang pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena dan sekarang keturunannya ada di Inggris. Juga ada berita dusta yang menyebut bahwa Tuhan Yesus setelah lolos dari penyaliban lari ke timur dan meninggal di Kashmir dan seterusnya. Ini jawabannya ya, bahwa admin sarapan pagi Biblika itu menyanggah bahwa apa yang disampaikan dalam pertanyaan itu semuanya itu hanya tuduhan. Itu semuanya hanya komik atau dongeng atau cerita-cerita fiksi gitu ya. Dan tidak pernah ada data-data sejarahnya. Nah, contoh saya juga punya ya yang ditulis dalam buku ini tadi. Misal ini juga bukunya Dan Brown. Ini novel, ini komik, ini bukan karya tulis ilmiah. Jadi kalau Anda menulis sebuah karya tulis ilmiah, jurnal, begitu, ini tidak dapat dipakai sebagai rujukan utama dalam literatur Anda. Ini tidak. Ini hanya novel ya, novelnya Dan Brown. Di sini dikatakan Yesus menikah gitu ya, dan punya anak gitu ya. Dan kemudian ada buku lagi yang tidak kalah konyolnya. Ini bukunya, ini The Jesus Family Tomb, ini ya, makam keluarga Yesus. Ini juga buku-buku ngaco, ini buku-buku ngawur ya. Jadi menurut penulis di sini ini ada sebuah
makam yang ditemukan di Yerusalem itu yang berisi mengenai nama-nama orang, di mana nama-nama orang ini adalah berasal dari keluarga Yesus. Ada di situ dikatakan Yesus anak Yusuf, kemudian ada Maria, kemudian ada Yakobus, dan ada Yudas anak Yesus, katanya di situ ya. Jadi menurut buku ini bahwa Yesus itu menikah, punya keluarga, istrinya bernama Maria Magdalena, kemudian dia punya anak namanya Yudas gitu. Nah, ini ngawur. Ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Buktinya itu sangat sedikit sekali dan sudah dibantah berkali-kali oleh para ilmuwan dan juga teolog-teolog Kristen. Ini ya, buku-buku seperti ini, buku-buku sampah ini Anda bisa temukan di banyak toko buku. Kalau enggak ya, biasa saya beli buku-buku macam-macam ini di toko buku bekas, di toko loak gitu ya, yang khusus jualan buku, itu banyak sekali. Dan kemudian ada lagi buku, saya punya banyak buku yang menceritakan mengenai kisah fiksi Yesus ya. Ini misalnya buku Apokrif Perjanjian Baru, ini juga kisah fiksi. Nah, kemudian mana lagi ya? Oh, ini baru saya baca tadi. Nah, ini Jesus Lives in India, seperti yang ditulis di buku apa namanya tadi itu, Sarapan Pagi Bilbika tadi itu, Yesus melarikan diri ke Kashmir. Ini ditulis dalam buku ini, Jesus Lives in India. Jadi setelah Yesus disalib itu ternyata dia lolos melarikan diri, digantikan oleh orang lain dan dia lari ke India. Ini buku-buku ngaco-ngaco, ini buku ngawur-ngawur. Ini semuanya adalah buku-buku sampah. Sekali lagi ya, sampah itu tempatnya di tempat sampah. Sampah itu tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak untuk dipercayai. Tapi bagi gerombolan Uniriva, seperti Uniriva, Donditan, kemudian siapa lagi itu, Ustadz K, dan lain sebagainya itu. Bagi mereka, ini sumber valid katanya. Ini dapat dipercaya, ini ada penulisnya, ada penerbitnya. Jadi, mereka ini loh, nggak ngerti bagaimana cara menulis secara ilmiah. Jadi mereka tidak dapat membedakan mana tulisan yang ilmiah dan mana yang dongeng dan mana yang sampah. Itu tidak dapat membedakannya. Jadi begitulah ceritanya. Jadi nggak kaget kalau ada orang ngomong Yesus menikah, Yesus berzinah, dan lain sebagainya itu. Ini omong kosong semuanya. Shalom, salam maras. Tuhan Yesus memberkati.